Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian keagamaan, kajian Ramadan SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, yaitu Ahinal Karim, Ustadz Aam yang lebih akrab dipanggil dengan nama panggilannya. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabar ini? Alhamdulillah sudah mulai terasa dangdutan nih mulutnya. Alhamdulillah dangdutan. Eh, karena haus atau karena ingin menyampaikan satu materi? Karena mungkin kurang tidur saja juga, mungkin semalam agak larut juga tidurnya, jadi ya ini mungkin efek seperti itu. Banyak begadang ya? Ya, puasa itu harusnya bukan malam Ramadan kan begitu. Wah, Masya Allah, ya, marhaban, ahlan wa sahlan, Ustadz. Alhamdulillah ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan satu kajian. Eh, ini kesempatan ini mengangkat tema apa, Ustadz? Ya karena kita sekarang sedang ada di bulan suci Ramadan, tentunya akan lebih pas jika menyesuaikan dengan waktu sekarang ya. Kita Iya. akan ya membahas seputar bulan Ramadan saja, biar maksudnya biar nanti apa yang kita obrolkan hari ini semoga bisa diambil hikmahnya dan nanti langsung bisa diterapkan oleh pemirsa. Oke, siap. Pada tentunya nanti satu kajian bisa memberi kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Ada barokahnya gitu. Wah, itu yang Ustadz, ya? paling Iya. yang paling ditunggukan itu barokahnya itu. Iya. Manfaat. Oke, siap ya. Para pemirsa yang budiman, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti mungkin setelah beberapa kata keterangan dari Ustadz bisa disampaikan beberapa pertanyaan dari para pemirsa, bisa melalui channel kami di akun YouTube atau melalui chatting pesan WhatsApp. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya Ustadz ya. Oke. Untuk mengawali perjumpaan kali ini, monggo Ustadz beberapa keterangan bisa disampaikan terlebih dahulu tentang hikmah di bulan suci Ramadan ini. Monggo. Alhamdulillah, malah takut ya. Tidak apa-apa. Matur nuwun, terima kasih sahabat saya Ahinal Karim, Mas Ahmad Baharudin. Iya. Beliau salah satu aktivis penggerak NU yang kebetulan berjuang di wilayah Polio dan sekitarnya. Oke, puasa ya. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki separuh nih. Tentunya banyak yang sudah kita lalui dari kurang lebih 2 minggu yang lalu sampai sekarang. Tentunya yang paling mendasar dari apa itu berpuasa, kita tentunya apa, ini kan momen setahun sekali yang alhamdulillah hari ini saat ini kita masih bisa menangi, masih bisa murid-murid ya bulan puasa ini. Karena kan kita juga mungkin nggak tahu nanti mungkin tahun depan kita masih bisa menang atau tidak ya, gitu. Tentunya semoga masih bisa Ustadz. amin itu tentunya itu yang sangat diharapkan. Nah, karena momen yang sangat langka setahun, tentunya kita harus bisa memaksimalkan waktu sebulan ini dengan meningkatkan intensitas dari ibadah kita. Karena yang seperti sudah kita tahu semua, setiap amal perbuatan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu jika ibadah sunnah maka akan dibalas oleh Allah dengan pahala ibadah wajib jika dilakukan di Ramadan. Begitu ya. Dan kalau ibadah wajib akan dilipat gandakan
tentunya jumlahnya juga sangat banyak gitu. Nah itu kalau kita bicara masalah cuma biasanya kan kalau kita ya namanya manusia ya sebelum itu kan kadang-kadang 1, 2, 3 kita mungkin ada yang boring, bosan, wah ngene tok kan gitu kan ya. Betul. Ya bagaimana menyiasati hal itu Ripon? Sebenarnya karena karena begini, dalam ini misalkan kita ibaratkan apa ya, se, se- misalkan orang berjualan dodolan, bulan Ramadan tentunya mempunyai potensi untuk kita semua mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Tadi kan disamakan ya, sunnah diganjar wajib dilakukan sangat banyak sekali. Nek dalam teori ekonomi itu setiap kali ada peningkatan reward atau potensi, tentu ada peningkatan risiko. Iya. Artinya begini, apabila kita melakukan tindakan maaf ya, dosa dan maksiat di bulan Ramadan tentunya akan dibalas dengan balasan yang lebih banyak dibanding jika di luar Ramadan. Itulah mengapa kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Luwih HP turu." Karena itu sebagai apa ya, preventif kita tinimbang daripada kita tidak bisa memanfaatkan bulan ini dengan maksimal, dengan mengisinya dengan ibadah dan sebagainya, daripada kita gunakan nusewu untuk tindakan berbuat dosa dan maksiat dan sebagainya, lebih baik tidur gitu. Artinya itu kan minimal sekali ya. Emang tuh masa bisa minggu tur kan bukan lebih. Berarti itu merupakan satu keistimewaan bagi umat Muhammad ya. Betul, begitu. Keringanan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Ibaratnya kan nek wong bakul ya sibuk lah pokoknya ora badhe ora rugi ya ini yang mosok minggu kan ya etone rugi ya nek kan begitu. Ya. Pada dasarnya setiap langkah kita dalam menuju hal yang baik itu akan mendapatkan pahala ya Ustaz. Ya, nah, begitu. Ada gini, mohon maaf, puasa kita tidak batal, tapi pahala kita bisa batal. Itu kenapa? Oh, jadi ini yang apa ya? Ini yang mungkin beberapa kita mungkin belum tahu. Jadi ini sudah hal yang berbeda ya antara puasa yang sah ya artinya yang tidak batal dari mulai subuh sampai maghrib dengan pahala, ini hal yang berbeda, jangan disamakan. Iya. Jangan disamakan ya. Oke, siap. Kita sering puasa sebulan penuh untuk laki-laki. Yang sudah lihat tentunya kita mungkin puasa sebulan penuh tanpa batal tanpa bolong. Ya. Cuma untuk pahala ini urusannya lain. Ini sudah ranahnya Gusti Allah. Oh gitu. Kan begitu. Karena sama Tuhan. Ya iya, ini kan spesial. Kalau masalah kita syariatnya ya puasa dari subuh sampai maghrib dengan menjalankan aturan-aturannya yang seperti menjauhi segala tindakan yang bisa membatalkan puasa. Itu sebagai syarat atau sebagai syariat kita yang harus dilakukan. Masalah pahalanya itu urusannya Gusti Allah. Wallahu a'lam. Oh, iya. Cuma kita punya rambu-rambunya kan begitu. Karena namanya puasa ya, kita juga sudah sering puasa itu kita ngeker bahasa Indonesia. Oh, apa iya. ngeker? Oh, ngerekso. Wah itu bahasa Indonesia. Apa ngeker? Sulit ya. Ngeker itu menjauhkan diri mungkin. Menahan diri. Menahan Kira-kira diri. begitulah bahasanya. Menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Seperti nusewu kalau kita puasa 1, 2 kita masih sering mohon maaf suka membicarakan orang lain di belakang dan begitu. Itu secara syariat tidak membatalkan puasa. Cuma itu berpotensi akan mengurangi atau mungkin bahkan menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Makanya kemudian Rasulullah nanti kata banyak orang-orang yang puasa itu memang oleh lapar dan juga haus. Iya. Itu karena ya secara syariat tidak batal, cuma ya tadi itu. Oke. Kalau pahalanya hilang, bisa diartikan juga barokahnya hilang enggak?
Nah sekarang barokah dulu tuh apa? Iya. Nah, itu. Nah itu sebelum kita masuk ke situ kita harus cari kita harus Iya. satu frekuensi dulu. Apa tuh barokah? Monggo Ustaz. Wih. Ini bagian jangan. Oke. Barokah itu kalau dari segi bahasa itu kan artinya bertambahnya sebuah kebaikan, ziyadatul khair kan begitu. Itu yang kita pahami selama ini. Jadi begini, barokah itu wujudnya apa manifestasinya bisa bermacam-macam. Ya, jadi misalkan seperti ini, kita bekerja mencari nafkah, kemudian mendapatkan bayaran atau upah yang nominalnya mungkin tidak terlalu besar, ya cukuplah istilahnya, cukup. Cuma dari situ jika itu pekerjaan kita itu pekerjaan yang halal dan istilahnya apa ya, mendapatkan ridho Gusti Allah, itu nanti akan muncul barokah yang itu bisa bermacam-macam. Mungkin satunya contoh misalkan seperti ini, upahnya sedikit, dialah kurang ente kan begitu, itu barokah namanya. Atau mungkin yang di rumah keluarganya sehat-sehat semua, itu juga barokah. Jadi bisa bermacam-macam wujudnya itu. Inilah yang dinamakan dengan barokah atau buah dari nature weight itu. Pohon itu buahnya itu barokah. Ada pohon itu berbuah namanya barokah. Nah, kalau puasa itu kan sekarang tinggal mau di apa ya jenengannya ya, mau kita lihat dari segi mana yang barokah kan macam-macam. Banyak sekali barokah puasa itu. Ini juga sudah hal yang berbeda ya. Contohnya apa? Yang jelas ngirit. Ini kan betul kan begitu. Kita bisa ngirit. Betul sekali. Ya nggak usah jauh-jauh lah, itu aja jauh. Satu lagi mungkin ini yang lebih mungkin apa ya, selain kita kan berpuasa kan tentunya untuk kita bisa ikut merasakan bagaimana kondisi saudara kita yang kebetulan mungkin dalam kondisi yang kurang berkecukupan, sehingga dia ketika di luar bulan puasa mungkin harus makannya itu mungkin misalnya sehari sekali. Nah itu kita dalam bulan puasa itu kita kan berusaha untuk mencoba berempati dengan merasakan kondisi mereka. Nah itu kita bisa merasakan kan barokah puasa. Oke siap. Itu. Oke Ustaz. Sebelum kita lanjut, mungkin kita tengok dulu ada beberapa dari pemirsa, mungkin ada yang ingin bertanya gitu. Mungkin enggak apa-apa ya, nanti kita bisa kita jawab bersama-sama ya. Dari hamba Allah ada pertanyaan. Abdullah berarti ya? Ya, mungkin seperti itu. Ya. Itu kan Indonesia. Kalau saya Abdullah bahasa Arab. Ini tentang barokah tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Perkenankan izin bertanya tentang barokah. Menurut keterangan Ustaz, barokah tadi diartikan bertambahnya satu kebaikan gitu. Nah, yang ingin ditanyakan, ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, hubungannya sudah baik, katakanlah keluarganya sudah baik. Lelaki tersebut mensyukuri nikmatnya sudah bisa menikahi satu orang, terus lanjut menikah, ada hasrat keinginan menikah kedua, apakah itu masuk kategori barokah? Terima kasih Ustaz gitu. Oke. Dari hamba Allah. Alhamdulillah luar biasa ya. Iya. Jadi sudah seorang laki-laki sudah menikah, kemudian ingin menikah lagi. Iya. Maksudnya Poligami. Poligami terus. Nah, dari poligami itu apakah yang dinamakan barokah juga? Sudah belum poligaminya? Belum. Nah, berarti belum barokah. Baru mau. Ya kan begitu. Oh gitu. Ya kan belum. Oke siap. Iya. Oke. Ya. Ada lagi yang kedua ini. Ini juga status dirahasiakan ini.
Assalamualaikum Ustadz. Dari Waalaikumsalam hamba Allah warahmatullahi. juga. Mungkin malu-malu ini dari anak-anak kita. Ya, dari anak-anak kita. Mohon izin untuk bertanya. Jikalau di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa dan kita itu melakukan pacaran sama pacar, Hmm. itu puasa kita batal atau tidak? Dan kita dapat pahala atau tidak? Terima Baik. kasih. Oke, itu. Wah itu pertanyaannya nganu, apa ya istilahnya? masih terlalu luas. Oh, gitu. Harus lebih spesifik lagi. Pacarnya di mana? Di warung, Harus jajan juga bakso, gitu. aja batal. Kalau Kan gitu. kalau jajan nggak dimakan, Nggak batal. Lah iya kan? iya. Pacaran di warung bakso sambil makan, itu batal puasanya. Kan gitu. Mungkin nanti juga bisa disampaikan perkara apa saja yang membatalkan puasa. Oke. Sebelum menjawab lebih detail pertanyaan tadi, monggo untuk batal puasa itu apa Oke, aja? jadi kebetulan saya membawa seperti ini ada kitab Toras yang sering kita pelajari di kalangan NU. Iya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada satu berapa? Ada 10, banyak pokoknya. Banyak. Jadi yang pertama, nanti mau dibahas semua ini 10 ini. Ya, kita ambil poinnya. Wah, luar biasa ini. Ambil poin-poin. Ya. Yang pertama itu ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam perut atau rongga kepala. Jadi ada sesuatu benda yang masuk ke dalam perut atau rongga kepala melalui jalan yang biasa Ya. dilalui. Jadi misalkan kemudian kita tidak boleh makan dan minum, kita tidak boleh, saya maaf, ngupil nggak boleh ya, Ya. itu batal. Terus kita ke kiri ya, itu mengorek kuping. Atau ketika maaf misalkan mandi di sungai, kemudian kebetulan kemasukan air di telinganya, itu kemasukannya kan tidak sengaja kemasukan, cuma mandinya kan sengaja. Jadi makanya kemudian kita menjauhi hal-hal yang bisa berpotensi untuk membatalkan puasa. Oke. Kemudian masuknya sesuatu dari dua jalan. Kan. Jadi misalkan contohnya kan mandi di sungai ya. Ya. Di sungai, di dalam air itu kita buang angin. Nah, itu kan sebagai gantian kan nanti kan pasti ada air yang masuk. Kan begitu. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Karena ya itu tadi. Waktu kan bisa bisa mandi di dalam rumah di kamar mandi aja, nanti nggak perlu mandi di kali atau di sungai. Takutnya kan bisa nanti itu. Iya. Gitu. Kalau misal ketika kita puasa tidak kuat menahan dahaga, rasa panas yang begitu sangat, terus kita cuma mengguyur kepala aja gimana? Keramas sirah tok gitu. Awalnya enggak. Ya, itu. Ada yang berpendapat itu batal, ada yang tidak. Mungkin maksudnya itu nanti ada air yang masuk melalui lubang telinga ke dalam rongga kepala. Itu memang seperti itu. Gitu. Berarti istilahnya Jadi jatuhnya tetap ke yang tadi itu. hampir sama serulung ya. Ya, seluruh. Bahasa Indonesianya apa? Ya begitu. Oke, siap. Itu poin-poin yang paling penting untuk membatalkan puasa. Jadi beginilah. Secara gampangnya kita sudah tahu, ibaratnya maksudnya apa ya? Sejauh ini kan kita sudah kurang lebih sudah paham bahwa kalau puasa itu intinya menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi gampangnya tidak makan dan minum dan menahan diri. Artinya begini, itu kan semua aslinya kan menggoreng nafsu.
Kan begitu. Iya. Kita cekel gasnya, nanti sudah ikut semua itu nanti, kan begitu. Jadi intinya kan kita tuh bisa melakukan menahan nafsu itu. Nek itu sudah terkondisi, sudah terkontrol, nanti wis yang lain tuh ngikut lah. Itu sulit enggak ngontrolnya Nah ya? itulah makanya, itulah ujiannya di situ. Itulah ujian kita. Oke. Ya. Berarti untuk tadi satu pertanyaan ya, tentang apa itu ketika melakukan ibadah puasa, melakukan pacaran itu untuk puasanya kalau nggak sambil makan nggak batal ya. Oke. Kalau makan ya jelas batal kayak itu. Nah, Terus pahalanya kan pahalanya? ya tadi itu ibaratnya begini, kita itu kan ya bola balik tadi itu, apakah kita kira-kira nih kira-kira aja bisa nggak kita mengontrol diri Oh, dalam kondisi seperti itu. iya. Oke. Masalah pahala itu kan puasa ya, apalagi ini kan sudah ranahnya Gusti Allah. Ini kan ibadah yang memang khusus spesial untuk pahalanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya kita nggak tahu mana masalah sah batal nggak kan kelihatan ya, kelihatan loh kibar mangan kibar minum atau Iya, atau kelihatan. cuma kalau pahala juga enggak. Di dalam. Cuma kita kan bisa melakukan tindakan yang apa istilahnya, melakukan tindakan yang sebisa mungkin kita menjaga agar kita tetap berpahala puasa kita itu. Oke. Nah, begitu. Puasa berpahala jelas sah. Heeh. Yang sebaliknya yang sah belum tentu berpahala. Gitu. Oke, siap. Mungkin dalam bulan puasa seperti ini kalau Ustadz ketemu sama pacarnya kapan nih? Ya kalau ketemu. Oke. Iya. Oh gitu. Di malam hari mungkin habis tarawih atau menjelang buka puasa, buka bareng gitu. Ya gitu lah. Privasi ya. Oke. Oke, siap. Oke. Oh. Ya. Ada satu pertanyaan lagi nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Perkenankan izin bertanya juga. Ini juga disamarkan ya, namanya disamarkan, tidak ketahuan. Akhir-akhir ini khususnya di masa pandemi COVID itu marak sekali berbagai aturan. Oke. Dan ada aturan untuk apa itu namanya, ikhtiar dalam menjaga kesehatan, yaitu vaksinasi bagi warga Indonesia. Nah, ketika kita menjalankan ibadah puasa dan kita itu disuntik vaksin, apakah puasa kita batal, Ustadz? Oh gitu, monggo. Oke. Berarti kita kembali ke yang tadi ya. Iya. Ada 10 perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama tadi kan ada masuknya sesuatu ke dalam perut atau rongga kepala. Iya. Melalui dua jalan. Yang jalan depan dan jalan belakang tadi. Iya. Atau yang melalui ini, duduk di kepala ini. Oke. Suntik itu kan lewatnya sini. Nah, pori-pori itu kan bukan jalan buat umum. Bukan jalan untuk kita biasa. Dengan minum. Jalur khusus. Begitu. Jalan tol. Gitu. Artinya dengan dari situ, dari bahwa contohnya itu tidak dimasukkan melalui jalan yang biasa kita pakai untuk makan dan minum, tentunya itu menjadi hal yang diperbolehkan. Apalagi dalam tambahan apa tadi, ikhtiar menjaga kesehatan ya. Berarti kita termasuk kalau mau divaksin itu masuk golongan umat yang taat pada Al-Quran mungkin ya, atingulha wa atingur rasul wa ulil amri minkum kan kayak. Mungkin Insya Allah begitu. Insya Allah. Kan lagi pula kita kan juga tentunya yang bisa menyebabkan kondisi maksudnya kondisi yang mengharuskan kita untuk suntik itu kan tentunya bukan hal yang biasanya, hal yang tidak biasa, hal yang bersifat darurat kan begitu.
Kok sampai harus itu kan tentunya ada hal yang ada sebab yang mendasarinya. Oke. Siap. Eh, untuk sementara pertanyaan hanya itu Ustadz. Oke. Ya, mungkin bisa ditarik kesimpulan dari materi di awal sampai akhir ini. Monggo. Sebelum saya kan ini tadi kan belum kan ya yang 10 tadi kan ada 10 kan ya. Jadi sudah masuk ke perencanaan kepala, kemudian ada berhubungan suami istri Iya, di siang hari, siang hari. kemudian ada keluar mani, ada haid, ada nifas, ada gila, ingatan, ada juga murtad. Itu kan. Gila mendadak ya. Nah itu ya. Gila dalam artian nganu apa sakit jiwa gitu, bukan gila dalam artian khusus gitu. Lain itu udah beda lagi. Siap. Oke. Nah, apa tadi? Mungkin bisa ditarik kesimpulan dari materi yang telah Ustadz sampaikan kepada kita semua. Kesimpulan ya, bahwa kita sebagai umat, setelah gini penting, saya jadi ingat ya, monggo. Kita sebagai umat Muhammad itu kan dijadikan oleh Allah itu sebagai umat yang istimewa. Ke kita yang hanya diberi usia relatif pendek, sekitar 60, 70, 80 lah. Oleh Allah SWT kita diberikan privilege atau diberikan keistimewaan, yaitu apa? Bulan puasa ini. Kisah seorang yang bisa beribadah selama 1000 bulan itu kan, nah itu kan apa? Menjadi dasar kita diberikan privilege seperti ini. Wong umure ming swidak 80 tahun, kepiye carane ben kita bisa punya kualitas ibadah yang paling tidak sesama dengan sok-sok umat tadi yang di umat terdahulu itu yang bisa beribadah sampai 1000 bulan itu. Makanya kemudian di bulan Ramadan yang sangat masyhur kita pahami di akhir seperti ke akhir ada sebuah malam yang sangat luar biasa yang bernama malam Lailatul Qadar itu. Itu menjadi ibaratnya apa ya? Puncak kesempurnaan dari ibadah. Iya, itu. Kalau kita bisa menangi atau istilahnya bisa ngepasi kita beribadah pas turunnya malam Lailatul Qadar itu, tentunya kita akan menjadi orang yang sangat beruntung di muka bumi. Kita nggak tahu di malam berapa turunnya. Ya, yang sudah kita pahami kan ada di sepertiga akhir. Cuma kan kita nggak tahu. Mungkin sudah turun kemarin-kemarin, atau mungkin nanti malam, atau mungkin kapan, kita nggak tahu. Caranya gimana biar kita bisa menang ya? Kita tetap harus bisa menghabiskan seluruh bulan puasa ini dengan mengisi ibadah. Sopo ngerti, siapa tahu kita pas ibadah itu pas itu turunlah malam Lailatul Qadar. Saja amin, kita bisa menemuinya. Amin. Untuk masuk kategori derajat umat yang sempurna, mantola umru wa hasuna amal. Amin. Gitu. Ngerti tapi sewengi banget. Ya kan ya. Tidak. Kan begitu. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan sedikit enggak? Mungkin cukup sekian. Mungkin kita bisa sambung lagi lain kali. Oke, ya. Para pemirsa yang budiman yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini sudah 30 menit bincang kita tentang keagamaan dengan narasumber kita Ustadz Aam, lebih akrab dipanggil seperti itu. Apabila dalam kami mendampingi acara ini banyak kesalahan dan kekurangan, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah berkenan untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga Ustadz dan kita semuanya selalu diberi istiqomah. Amin. Ketetapan iman Islam dalam
Amin. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin. Untuk yang terakhir kali kepada para pemirsa yang budiman perlu kami sampaikan bahwa SMK Ma'arif 1 Nanggulan telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 yaitu dengan link online bisa melalui ppdb setemana ppdb.setemana.sch.id. Monggo siapa saja ada sana keluarga ataupun lulusan dari SMP, MA, SMP sama MTS ya, maaf ya. Itu bisa melanjutkan ke sekolah kami dengan berbagai fasilitas. Ada 2 jurusan yaitu teknik kendaraan ringan dan teknik komputer dan jaringan. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Banyak khilaf, banyak kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kan di luar lepas jam. Ini maaf, Hah? Apa? ringet. Guyon tok. Sini ora banter. Sini ora banter ya. Nang kene terus siji yo. Nang konku punjul Oh. menit. Ayo kan tidak ngono pun tidak nggo ngacang-ngacang orang langsung nampil.